Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali kalau kita bisa berjumpa di dalam sarapan. Nah, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya terilhami dari sebuah iklan rokok ketika saya pergi ke Surabaya kemarin. Itu mengenai berbeda tetapi satu tujuan. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca dari Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan, kebugaran yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, sapaan Tuhan untuk kami boleh terus merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan, berikanlah kami hati yang baik dan diri kami, sikap kami untuk bisa mencerna firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, menurut World Happiness Report, Denmark ini ternyata salah satu negara yang paling berbahagia. Nah, kenapa dikatakan berbahagia di dunia? Ternyata orang Denmark ini melewati musim dingin yang panjang dan gelap itu dengan berkumpul bersama teman-teman sambil menikmati minuman hangat atau makanan lezat. Nah, kata yang mereka gunakan untuk mengungkapkan perasaan yang timbul dalam momen seperti itu adalah huga. Tulisannya HYGGE. Nah, dengan huga ini mereka tuh dapat mengimbangi dampak yang mereka rasakan karena kurangnya kesempatan untuk menikmati sinar matahari jika dibandingkan orang-orang yang hidup di wilayah bergaris lintang lebih rendah. Jadi mereka ini hanya dengan duduk mengelilingi meja bersama orang-orang terkasih, hati mereka ini menjadi gembira. Nah, penulis kitab Ibrani Bapak Ibu mendorong kita ini juga untuk bersekutu bersama sebagai komunitas. Nah, bahkan ia berkata tentang akan datangnya hari sukar yang jauh lebih berat daripada cuaca buruk, dan untuk itu para pengikut Kristus itu perlu bertekun di dalam iman. Nah, meski Yesus telah menjamin bahwa Allah menerima kita melalui iman kita kepadanya, kita ini mungkin masih perlu berjuang menghadapi beragam tantangan Bapak Ibu. Tantangannya apa? Seperti rasa malu, keraguan kita, keminderan kita, pihak-pihak yang mungkin menentang iman kita. Nah, dengan bersekutu bersama ini Bapak Ibu, kita ini saling menguatkan. Nah, kita kan dari golongan yang berbeda-beda secara pemikiran, secara suku juga, secara jabatan kita juga, kedudukan kita, apa yang kita perbedakan itu ternyata kita ini memiliki satu tujuan Bapak Ibu. Tujuan itu untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik di dalam komunitas yang disediakan dan kita bisa masuk di dalamnya. Kita punya satu tujuan untuk saling menguatkan, untuk saling menginspirasi terhadap sesama, untuk kita bisa menghidupi panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita ini Bapak Ibu sembari menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat ini Bapak Ibu, kita ini bisa melekat, kita bisa menghidupi kehidupan sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kita. Ketika kita menghadapi kesukaran Bapak Ibu, memang kita melihat bahwa bersekutu bersama ini tidak menjamin bahwa hati kita atau persoalan kita ini akan diselesaikan, akan bisa bahagia. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab itu menawarkan bahwa persekutuan itu sarana untuk kita ini bisa tertopang di dalam iman melalui berbagai kesulitan hidup. Nah, alasan yang baik untuk kita bisa mencari komunitas dalam gereja Bapak Ibu, kita ini bisa berbagi pengalaman rohani kita. Kita bisa menguatkan mereka yang lemah. Bahkan mungkin kita yang sudah kuat, kita bisa belajar dari pengalaman hidup mereka yang bisa memberkati setiap kita Bapak Ibu.
pasti ada hal-hal yang mencengangkan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar komunitas kita. Nah, apakah kita bersedia, walaupun kita berbeda banyak hal, tetapi kita punya satu tujuan yang Kristus bangun di dalam hidup kita. Maka marilah Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama membangun komunitas yang sehat, komunitas yang bisa mencerminkan kasih Kristus di dalamnya, sehingga banyak orang boleh terinspirasi melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehidupan, pedoman, terima kasih untuk cara-cara bagaimana kami ini bisa semakin serupa dengan Engkau, kami boleh dimengertikan, dan biarlah saat ini kami boleh diberikan kebaikan untuk mencerna ya Tuhan, ketekunan niat untuk kami mau melakukannya ya Tuhan, sebagaimana Kristus sudah nyatakan bagi kami. Kami berdoa kiranya sepanjang hari ini Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami, supaya ya Tuhan kami tidak sekalipun meninggalkan Engkau, tidak sekalipun kami berjalan menurut pemikiran kami, tetapi semua serangkaian kehidupan kami ini kami mau letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami diberikan hikmat, supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berseru di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu, sampai jumpa.